Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa Hikmah yang ke-19. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, man jara fi inani amali athara bi ajali. Imam Ali alaihi salam bersabda di dalam Nahjul Balaghah, di dalam hikmah yang ke-19, mengatakan orang yang berlari mengejar cita-citanya, maka dia akan jatuh tersandung karena kematiannya. Saya ulangi, man jara fi inani amali athara bi ajali. Orang yang berlari mengejar cita-cita dan angan-angannya, maka dia akan jatuh karena kematiannya. Apa makna hadisnya nanti kita akan bahas, tapi sebelum kita membahas tentang makna hadis, kita coba melihat hadis ini dari balaghah. Karena sebagaimana judul buku dikatakan Nahjul Balaghah. Apa itu Nahjul Balaghah? Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia disebut apa bukunya? Jejak kefasihan. Puncak kefasihan. Jejak kefasihan. Puncak kefasihan, kan ya? Nah, tetapi makna itu kurang tepat. Nahjul Balaghah itu apa? Nahjun yakni cara atau metode. Sedangkan balaghah yakni keindahan dalam berbahasa. Maka Nahjul Balaghah yakni metode dan cara paling fasihnya berbahasa. Kumpulan dari Imam Ali Salam ini, kumpulan dari perkataan Imam Ali Salam ini yang dikumpulkan oleh Said Rodi rahimahullah hendak menyampaikan tentang metode dan cara-cara indahnya dalam berbahasa, yakni keindahan bahasa dari Imam Ali alaihissalam. Nah, karena ini menyangkut tentang keindahan bahasa, maka alangkah baiknya kita juga sedikit membahas tentang keindahan bahasa Imam Ali alaihissalam pada hadis yang ke-19. Kalau dilihat inan tadi kan dikatakan manjara di inani amali athara bi ajali. Ainan itu apa? Ain, nun, alif, nun. Ainan. Kuda kan tahu ya, kuda ya. Nah, kuda itu biasanya di depannya itu kan ada semacam pengikat di kepalanya, yang diikat di kepala, terus mengikat mulutnya juga. Nah, nanti dari ikatan yang ada di kepalanya itu, dari situ akan ditarik tali kekangnya, kan gitu ya. Kuda itu kan gitu kan ya. Bisa digambar gitu. Iya, kuda itu kan kalau dilihat, kalau antum pernah lihat kuda atau pernah naik kuda, itu kan ada yang dipegang gini, itu sebagai tali kekang. Nah, tali kekang itu kan nanti disambungkan, diikatkan ke ikatan yang ada di kepalanya, kan gitu ya. Nah, inan itu yakni tali yang mengikat kepala si kuda, lalu yang menyambung itu. Nah, kurang lebih kalau bahasa Indonesianya mungkin disebut dengan tali kekangan mungkin ya, tali kekangan. Nah, ini yang ngantum pegang-pegang itu yang tersambung ke kepala, nah itu disebut dengan ainan. Jadi Imam Ali hendak menggambarkan gini, coba lihat orang kalau naik kuda, dia kan megang tali kekang nih. Nah,
tali kekang ini untuk apa sih fungsinya? Tali kekang ini fungsinya kan untuk mencak-mencak si kuda itu. Ketika dipukul-pukul begini tali kekangnya, maka kuda akan berlari kencang kan ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika seorang penunggang kuda semakin mengibas-ngibaskan tali kekangan, maka kuda akan semakin lari. Namun hati-hati, katakan hati-hati, suatu ketika bisa saja kudanya masuk lubang atau tersandung ada batu, akhirnya jatuh. Nah, ketika jatuh itu akan membahayakan si penunggang kuda, kan begitu ya. Nah, Imam Ali alaihissalam juga menggambarkan angan-angan dan cita-cita itu demikian, yakni orang yang mengejar cita-citanya, orang yang mengejar angan-angannya itu bagaikan orang yang naik kuda lalu semakin mengepas-ngepaskan tali kekangnya, maka kuda akan berlari kencang, nanti suatu saat akan jatuh tersandung. Nah, dikatakan apa? Orang yang mengejar cita-citanya, tetapi dia Imam Ali alaihissalam menggunakan kata inan, jadi seakan-akan seperti orang yang sedang menunggang kuda dan mengkebas-kebaskan tali kekang. Semakin dia berlari, jadi orang yang mengejar cita-cita dan angan-angannya, semakin dia berlari, antara biada, dia akan jatuh tersandung karena kematiannya. Yani kematian itu bagaikan batu, jadi kudanya nanti tersandung, jatuh dan akan mencelakakan si penunggang kuda. Ini dari sisi keindahan. Jadi bagaimana Imam Ali alaihissalam menggambarkan tentang cita-cita, angan-angan menggunakan analogi seorang penunggang kuda yang semakin memacu kudanya. Ini dari sisi balaghahnya ya. Lalu mari kita simak makna hadis. Cita-cita, angan-angan tidak semuanya mungkin seringnya kita mendengar, mungkin seringnya kita mendapati hadis dari para a'immah alaihimussalam, di mana hadis tersebut atau perkataan para ulama itu menggambarkan tentang buruknya cita-cita atau angan-angan yang panjang kan ya. Sebagaimana misalnya hadis dari Imam Hasan alaihissalam yang mengatakan jika orang mengingat kematian dan melihat kematian, maka dia akan lupa atas angan-angannya. Begitu juga kan ada yang bergabung bukan. Begitu juga di di doa Saifah Sajadiyah. Di doa Saifah Sajadiyah, doa yang ke-40 kalau nggak salah. Iya, doa yang ke-40. Bentar ya, kita bacain doa yang ke-40. Nah, agak panjang doanya. Nah, di doa yang ke-40 Imam Sajjad alaihissalam mengatakan wa kana min du'aihi alaihissalam idza nuya ilaihi mayyitun aw dzakaral mautah. Yani doa Imam Sajjad alaihissalam ketika melihat kematian atau imam sedang mengingat kematian. Yang ke-40 dari Saifah Sajjadiyah. Wa kana min du'aihi alaihi salam idza nuya ilaihi mayyitun aw dzakaral mautah. Ini merupakan doa dari Imam Sajjad alaihissalam ketika mengingat kematian atau beliau sedang melihat kematian. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wakfina tulal amal. Pembahasan kita di sini. Wakfina tulal amal. Ya Allah, panjatkanlah sholawat kepada Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, wakfina tulal amal. Dan cukupkan kami dari angan-angan yang panjang. Yakni hindarkan kami dari angan-angan yang panjang.
jauhkan kami dari angan-angan yang panjang. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan angan-angan itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Kalau baik kan tidak mungkin kita minta jauhkan dari Tuhan kan ya. Lalu Imam Sajjad mengatakan wa kasirhu anna bisidqil amal, dan jadikan dia dan yakni jadikan dia yakni potonglah dia, maksudnya apa ya? Itu bahasa Indonesia-nya misalnya ubahlah, bahasa enaknya gitu, ubahlah angan-angan yang panjang itu, atau misalnya gantilah atau balaslah angan-angan yang panjang itu dengan apa? Dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita katakan ya Allah hindarkanlah kami dari angan-angan yang panjang, wa kashifu anna bisidqil amal, dan rendahkanlah dia, maksudnya apa? Yakni gantikan dia daripada kami berangan-angan yang panjang, maka terimalah amalan yang baik kami itu. Jadikanlah amalan kami amalan baik. Hatta la nu'ammila istithmama sa'atin ba'da sa'ah, sehingga kami tidak berangan-angan. Nah, jadi lagi-lagi apa? Lagi-lagi tidak berangan-angan. Sehingga kami tidak berangan-angan melengkapkan dan menggenapkan waktu demi waktu. Maksudnya apa? Misalnya orang sudah kerja sejam, wah masih kurang, kerja lagi 2 jam, masih kurang, kerja lagi 3 jam, masih kurang, kerja lagi 4 jam. Begitu dia. Wala istifa'a yaumin ba'da yaumin, dan tidak pula kami terus mengejar hari demi hari. Hari ini sudah kerja, besok kerja lagi, besok kerja lagi. Hanya karena apa? Hanya karena sebuah angan-angan yang panjang. Lalu apa? Walat isola nafsin binafsin, yakni misalnya kita nggak mampu, nanti ke anak kita lagi diserahkan. Misalnya kita mau membangun sebuah perusahaan, kita bilang, nak, kalau bapak mati kamu teruskan, nanti kalau kamu mati anakmu teruskan, begitu sampai ke anak itu. Lalu wala luhu kadamin dekadamin, dan tidak pula misalnya kita selalu digantikan generasi demi generasi. Nah, ini artinya apa? Artinya Imam Sajjad alaihissalam seolah-olah, bukan seolah-olah, kalau seolah-olah itu berarti tidak benar, melainkan Imam Sajjad alaihissalam hendak menyampaikan keburukannya angan-angan yang panjang itu. Sehingga apa? Sehingga kalau seandainya kita berangan-angan yang panjang, yakni kerja waktu demi waktu, hari demi hari, jiwa demi jiwa, generasi demi generasi, nah, itu nanti akhirnya apa? Akhirnya kita akan hancur sendiri. Lalu Imam Sajjad mengatakan wasallimna min ghururih, dan jadikanlah kami selamat dari penipuan angan-angan panjang itu. Jadi angan-angan panjang ini seolah-olah digambarkan semacam fata morgana, yakni menipu. Orang yang kehausan ketika melihat di ujung jalan itu seakan-akan ada lembayung sungai, lembayung air yang di situ terdapat pancaran air. Lalu ketika dikejar ternyata itu hanyalah padang pasir saja. Nah, jadi itu semacam penipuan saja. Wa aminna min syururih, dan jagalah kami, amankan kami dari keburukan angan-angan panjang itu. Wansibil mauta baina aidina nasban, dan jadikanlah kematian di depan kami ini sebagai tonggak. Apa itu tonggak? Maksudnya yakni ketika seseorang mengingat kematian, ketika seseorang meyakini kematian, ketika seseorang mengetahui dan memarifati kematian, maka dia akan terhindar dari angan-angan yang wala taj'al zikrana lahu fitman, dan jangan jadikan kematian itu sebagai sesuatu yang berulang-ulang bagi kami. Maksudnya apa? Maksudnya ya Allah, jauhkanlah musibah dari kami. Maksudnya. Nah, kalau dari hadis ini
kita melihat bahwa kalau dari hadis ini kita melihat bahwa Imam Sajjad alaihissalam menggambarkan tentang buruknya angan-angan yang panjang, kan begitu ya. Lalu apakah memang angan-angan itu demikian? Apakah memang angan-angan itu seluruhnya adalah angan-angan yang buruk dan tidak ada angan-angan yang baik? Apakah demikian? Nah, ini perlu dibahas. Di dalam kitab-kitab akhlak, angan-angan itu dibagi menjadi dua. Di dalam kitab akhlak, buku-buku akhlak, angan-angan itu dibagi menjadi dua. Angan-angan yang baik dan angan-angan yang buruk. Istilahnya amalun mamduhun wa amalun mazmumun. Angan-angan yang terpuji atau angan-angan yang dianjurkan atau angan-angan yang baik dan angan-angan yang buruk atau angan-angan yang dicela. Contohnya misalnya gimana sih angan-angan yang baik itu? Antum lihat enggak petani misalnya ya, petani mau nanam padi. Awalan yang pertama dilakukan petani kalau mau nanam padi apa sih? Ayo yang bisa bertani. Awalan yang dilakukan petani kalau mau nanam padi, pertama kali yang dilakukan sebelum menaruh bibit itu apa sih yang dilakukan? Jangan sampai kalau misalnya kita nanamnya sekarang nanti malah kenanya di musim kemarau, kan gitu. Jadi awal yang dilakukan apa? Melihat waktu. Oke, waktu sudah dilihat. Lalu apa lagi? Memilih bibit. Mencari bibit yang bagus, mencari bibit yang kualitas, mencari bibit yang super. Setelah itu bibit disemai. Setelah itu mengolah tanah. Tanah diolah sehingga siap untuk dimasukkan bibitnya. Lalu petani menaruh bibit. Oke? Nah, pertanyaan. Memangnya ketika si petani itu mencangkul tanah, si petani menyemai bibit, memangnya dia tidak punya angan-angan apa? Tentu dia punya angan-angan. yakni ketika dia menyemai bibit, ketika dia mencangkul tanah itu, dia telah memiliki angan-angan bahwa nanti 3 atau 4 bulan ke depan maka padi akan siap dipanen. Maka dia akan memanen padi yang banyak. Dia akan memanen padi yang melimpah. Kenapa? Karena dia sudah menghitung waktunya. Oh, nanti 4 bulan ke depan itu musimnya bagus. Curah hujan tidak terlalu tinggi, namun tidak juga kemarau. Kan begitu. Lalu dia juga sudah memilih bibit. Kenapa dia memilih bibit yang baik, yang super? Karena dia berharap, berangan-angan mendapatkan hasil yang melimpah nanti. Nah, ini angan-angan. Pertanyaan, apakah lalu angan-angan ini buruk? Oh, tidak. Bayangkan kalau seandainya seluruh manusia angan-angannya dicabut. Maka kita tidak akan menemui lagi seorang bapak yang pergi mencari pekerjaan, yang pergi ke kantor, yang pergi ke pasar, yang pergi ke pekerjaannya, ke pabriknya. Hanya untuk apa? Hanya demi besok bisa memberi makan anaknya, besok bisa menyekolahkan anaknya, dan sebagainya. Nah, ini juga angan-angan. Bayangkan kalau angan-angannya dicabut. Seandainya misalnya petani yang mau nanam padi, angan-angannya dicabut. Tiba-tiba dia lagi mau naruh bibit di tanah, gitu mau naruh bibit, lalu Tuhan mencabut angan-angannya. Dia langsung terdiam gitu. Lalu dia akan mikir, ngapain saya tanam padi ini? Kenapa? Karena toh juga kalau saya tanam, bisa saja saya semenit lagi mati. Kan gitu, kalau orang nggak punya angan-angan kan gitu.
ngapain juga saya tanam di begini. Kalau saya tanam juga sekarang, belum tentu saya sampai besok hidup. Mungkin sejam lagi mati, semenit lagi mati, sedetik lagi mati. Akhirnya sudah ngapain saya tanam padi ini. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada orang yang menanam padi. Akhirnya terjadilah pelaporan massal. Begitu juga orang yang kerja. Dia bilang, ya ngapain juga saya kerja. Toh juga mungkin saja semenit lagi saya mati. Udah deh, mending saya tidak usah kerja. Nah, itu ketika angan-angan tidak ada. Jadi tidak semua angan-angan itu. Bayangkan juga kalau angan-angan itu dicabut. Maka Imam Khomeini pun bisa sirruh tidak akan menegakkan Republik Islam Iran. Tidak akan berjuang melawan Shah Pahlavi. Tidak akan berjuang menegakkan agama Islam. Begitu juga kalau angan-angan dicabut, Imam Hussein alaihissalam tidak akan pergi ke Karbala, tidak akan mengorbankan seluruh keluarga. Justru Imam Hussein alaihissalam, Imam Khomeini, Imam Ali alaihissalam, seluruh ulama, seluruh aulia, seluruh nabi itu berbuat juga dengan angan-angan, juga dengan cita-cita. Namun cita-cita yang mana, angan-angan yang mana? Tentu angan-angan dan cita-cita yang baik. Tentu angan-angan dan cita-cita yang mamduh. Yakni cita-cita dan angan-angan yang terpuji. Apa sih itu angan-angan yang terpuji? Sehingga nanti kalau kita sudah mengenali angan-angan yang terpuji, maka serta-merta kita bisa mengenali angan-angan yang buruk. Sebagaimana kita bisa mengenali kegelapan dari apa? Ayo, lagi tidur atau lagi hadir ini? Sebagaimana ya kita bisa mengenali kegelapan dari cahaya. Jadi sebagaimana kita bisa mengenali kegelapan dari cahaya? Dikatakan tu'rafu syai' bi asdad. Ini tu'raful asya' bi asdad. Nah, ini segala sesuatu bisa dikenali dari perlawanannya. Kita bisa mengenali kegelapan dari cahaya. Kita bisa mengenali kebaikan dari keburukan. Kita bisa mengenali keburukan dari kebaikan. Kita bisa mengenali adab yang buruk dari adab yang baik. Begitu juga kita bisa mengenali angan-angan yang buruk dari angan-angan yang baik. Maka dengan kita menggambarkan angan-angan yang baik, kita bisa mengenali apa itu angan-angan. Angan-angan yang baik itu apa? Angan-angan dan cita-cita dikatakan baik ketika ujungnya dan tujuannya dan maksudnya dan nilai akhirnya adalah tujuan kepada ilallah. Maka tujuan ini akan tujuan yang baik. Maka maksud ini akan maksud yang baik. Maka cita-cita dan angan-angan ini adalah cita-cita dan angan-angan yang baik. Contoh misalnya petani tadi. Kita mulai dari yang rendah sampai nanti naik. Contoh seperti petani tadi ya. Petani itu petani tadi itu dia tahu benar-benar dia menyadari, benar-benar dia sadar bahwa bisa saja semenit lagi saya mati, sejam lagi saya mati, atau sehari lagi saya mati, seminggu lagi, sebulan lagi saya mati, dan saya tidak mencicipi hasil panen saya, bisa saja. Dan dia menyadari hal itu. Namun dia mengatakan apa? Dia mengatakan orang-orang terdahulu menanam sesuatu sehingga hari ini saya bisa menikmatinya, dan hari ini saya menanam sesuatu sehingga orang-orang yang kemudian juga bisa menikmati. Nah, ini kaidah. Antum bayangin kalau orang-orang dulu itu nggak
nggak nanam kelapa kan ya, anggaplah kakek nenek kita nggak nanam kelapa, nggak nanam jambu, nggak nanam durian, lah kita mana bisa makan durian sekarang kan, kita mana bisa makan kelapa sekarang. Kalau kakek nenek kita nggak nanam pohon aren, kita mana bisa makan gula merah sekarang. Kalau kakek nenek kita nggak nanam pohon alpukat, kita mana bisa makan alpukat sekarang. Jadi yang kita makan sekarang ini adalah hasil tanaman dari kakek nenek kita dulu, yang mungkin dia tidak makan. Dia belum mencicipi kelapanya udah mati duluan, dia belum mencicipi buah duriannya udah mati duluan. Akhirnya kita yang mencicipi. Dan kita juga begitu, bayangin kalau kita saat ini kerjanya cuma menikmati saja, makan durian, makan ini, tapi tanpa menanam. Besok-besok anak kita tidak ada bisa makan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak nanam sekarang. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk keberlangsungan makhluk. Nah, berarti ini tujuannya tujuan ilahiyah. Yakni seorang petani tadi dia menanam padi. Dia tahu bisa saja sejam lagi saya mati, semenit lagi saya mati, besok saya mati, sebulan lagi saya mati, dan saya tidak menikmati hasil panen ini, bisa saja. Tetapi dia tetap menanam. Kenapa? Karena dia yakin kalau nanti pun saya tidak menikmatinya, maka anak cucu saya akan bisa menikmatinya. Dan ini untuk kelangsungan hidup. Nah, kelangsungan hidup yakni apa? Yakni untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, ini tujuannya tujuan ilahiyah. Karena Allah tidak suka dengan istilahnya bahasa ilmiahnya itu genosida. Genosida kan, yang pembunuhan massaliyah. Kita benar kan genosida ya? Ya Ustaz. Benar genosida. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjaga diri. Allah menyuruh kita untuk menjaga nyawa kita, menjaga nyawa keluarga kita, menjaga nyawa istri, menjaga nyawa anak, menjaga nyawa keluarga, saudara, teman, bahkan saudara yang jauh sekalipun. yakni jiwa seorang mukmin itu berharga. Bahkan dikatakan ketika sesuatu itu berhadap-hadapan dengan jiwa seorang mukmin, maka jiwa seorang mukmin lebih diutamakan. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya antum lagi sholat, kita lagi sholat, Allah Akbar, terus di sebelah ada orang tenggelam. Ini sholatnya dibatalin, tinggalin sholatnya, langsung nyemplung, selamatin orangnya. Kalau kamu bisa beriman, jangan juga kamu bisanya cuma gaya batu, nyemplunglah kamu yang mesti selamatin. Nah, itu mau menunjukkan, ya ini contoh tadi mau menunjukkan bahwa jiwa itu sangat berharga. Bahkan ketika orang lagi sholat, maka nyemplung. Atau lagi puasa nih, lagi puasa kan nggak boleh rendam kepala masuk ke dalam air kan bahkan. Tapi kita lagi puasa, tapi terus tiba-tiba orang tenggelam. Kalau nggak ditolong mati, antum nyemplung, selamatin dia. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nyawa itu mulia dan hati. Nah, si petani tadi juga dari sisi ini, dia menanam padi, dia tahu bisa saja semenit, sebulan, sejam bisa mati dan dia tidak menikmati. Namun demi menjaga kelangsungan hidup, maka dia menanam. Nah, ini tentu tujuan yang baik, ini cita-cita yang baik. Ini akan. Ini satu. Jadi tadi tolak ukurnya apa? Apa sih tolak ukur angan-angan dan cita-cita yang baik itu? Kalau angan-angan dan cita-cita itu tujuan akhirnya, maksud akhirnya, nilai akhirnya menuju kepada Allah Ta'ala. Begitu juga misalnya, itu tadi contoh yang simpel. Contoh yang lebih naik lagi. Seorang bapak yang pergi bekerja. Si bapak yang pergi bekerja, dia tahu misalnya saya semenit lagi akan mati, sejam lagi akan mati, tapi dia tetap bekerja. Kenapa dia tetap bekerja? Karena dia tahu bahwa saya memiliki kewajiban untuk menafkahi anak istri saya. Dan demi melaksanakan kewajiban ini, saya harus kerja. Bahkan kalau saya harus mati sekalipun, mati. Kan enak kalau mati juga. Kalau mati juga hitungannya hitungan pahala syahid. Jadi tidak mati sia-sia. Orang yang mati demi menafkahi anak istrinya, demi
demi menjaga keberlangsungan hidup keluarganya, tiba-tiba tabrakan, hancur lebur mukanya, hukumnya hukum syar'i. Itu satu, itu dua contoh. Contoh yang lebih naik lagi tentang yang dilakukan oleh Imam Khomeini, bahwa Imam Khomeini mengatakan kalau antum baca, mudah-mudahan juga antum pernah baca buku Imam Khomeini yang berjudul Wilayatul Faqih, sebagai sedikit gambaran ya, sedikit keluar dari pembahasan. Sangat menyarankan saya sebagai adik antum, sebagai teman antum, sebagai kawan, adik, anak, keponakan, apa sajalah yang antum rasa enak kepada saya, menyarankan dan meminta. Jadi kalau kita teman, saya menyarankan, kalau saya sebagai anak, sebagai adik, sebagai kemanakan antum, saya meminta kepada antum membaca buku Imam Khomeini yang berjudul Wilayatul Faqih. Bila perlu dibuatkan kajian khusus tentang Wilayatul Faqih yang merujuk kepada buku Imam Khomeini. Itu bagus banget dan sangat bermanfaat. Khususnya di persoalan tentang wilayah, karena kita ini banyak diserang di sisi itu. Kalau antum tidak kuat, ini dasar tentang Wilayatul Faqih tidak kuat, itu bisa berbahaya. Makanya perlu kalau misalnya berminat, coba hubungi Pak Riza Anandi atau Pak Widodo, tolong dong buatin kelas untuk kajian Wilayatul Faqih, misalnya berapa, 14 kali pertemuan misalnya. Mumpung masih banyak gratisan sekarang ini kan, banyak ya, tidak harus di Yayasan Mulo Sadro, tidak, mau di mana saja, mau di yayasan mana saja silahkan, bisa minta, misalnya ada yayasan GICC juga bisa minta ke GICC, tolong dong buatin kelas Wilayatul Faqih. Mumpung masih banyak gratisan kan sekarang ini, para yayasan buat kelas-kelas gratis. Nanti kalau sudah berbayar, antum kan susah cari makan saja, kita susah, apalagi mau suruh bayar lagi. Nah, mau sekarang masih banyak gratisan, banyak yang buat kelas-kelas gratis. Minta juga permohonan, tolong dong buat kelas Wilayatul Faqih, kami butuh nih. Ya, itu saran. Nah, Imam Khomeini, Imam Khomeini di dalam buku Wilayatul Faqih itu mengatakan, kaidahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang saya sampaikan tadi itu kaidahnya saya ambil dari buku Imam Khomeini, bahwa saat ini kita orang-orang terdahulu menanam sesuatu sehingga hari ini kita bisa makan, sehingga hari ini kita bisa menikmatinya, dan hari ini kita menanam sesuatu sehingga orang nanti yang ke depan, anak cucu kita bisa menikmati. Kaidah ini saya ambil dari buku Imam Khomeini. Dan pijakan dasar Imam Khomeini dalam membentuk Wilayatul Faqih adalah ini. Jadi beliau mengatakan begini, nggak apa-apa seandainya hari ini kita dibunuhi, juga nggak apa-apa. Seandainya hari ini kita dibantai, dihabisi oleh Shah Reza Pahlavi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti akan ada orang-orang di depan, orang-orang setelah kita yang akan meneruskan pekerjaan kita. Nah, ini yang dikatakan apa? Dikatakan apa? Sebagaimana orang-orang terdahulu juga melakukan hal itu dan hari ini kita meneruskan. Nah, contohnya siapa? Contohnya Imam Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam waktu peristiwa di Karbala, dia tidak dia tahu bahwa itu bukan pekerjaan sia-sia. Yakni Imam Husain alaihissalam benar-benar menyadari bahwa yang dilakukannya bukanlah perbuatan sia-sia. Sekalipun harus syahid dan harus mengorbankan keluarganya, namun beliau tahu bahwa ini bukan pekerjaan sia-sia. Kenapa? Karena kalaupun di masa beliau hukumah Islamiyah itu tidak terjadi, maka nanti akan datang suatu masa, suatu kaum di mana mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Dan itu yang dilakukan oleh Imam. Nah, ini apakah ini angan-angan? Ya, ini angan-angan. Dan ini cita-cita.
Namun ini angan-angan dan cita-cita yang baik. Ya. Kenapa? Karena tujuannya untuk membentuk hukum Islamiyah. Kenapa harus ada hukum Islamiyah? Nah, kita sedikit keluar dari pembahasan. Saya sebenarnya menitik beratkan pembahasan Nahjul Balaghah ini kepada pembahasan politik. Jadi kalau antum misalnya melihat dari sejak awal kita kajian Nahjul Balaghah ini, saya menitik beratkan kedua persoalan. Sebenarnya satu persoalan tapi dijabarkan jadi persoalannya yakni tentang persoalan ijtimai atau persoalan kemasyarakatan, jadi persoalan sosial. Kalau antum melihat sejak awal, saya lebih merujuk, lebih menekankan ke persoalan sosial. Baik itu lagi bahas akhlak, juga saya lebih menekankan ke sisi sosial. Nah, di sisi sosial ini saya lebih menitik beratkan kedua hal. Yang pertama tentang hukuman, tentang wilayah. Yang kedua tentang hubungan sesama kita, yakni antum dengan tetangga, yakni bagaimana membuat masyarakat yang baik, dan itu adalah hubungan sosial. Yakni bagaimana ketika tetangga kita lapar, sebelum dia meminta kita sudah memberi. Itu yang disebut infak. Ketika dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dikatakan kamu tidak akan benar-benar sampai kepada derajat kebaikan. Kamu tidak pernah sampai, tidak akan pernah lan tanilun kita. Kamu tidak akan pernah sampai kepada derajat kebaikan, kepada hakikat kebaikan, hatta tunfiqu hingga kamu meninfakkan. Apa sih infak? Infak itu yakni ketika orang belum ngomong kamu sudah ngasih. Bukan orang sudah bilang Assalamualaikum Yusuf, Waalaikumsalam Yusuf, anak lapar 2 hari tidak makan baru kamu ngasih. Itu bukan infak namanya. Itu bukan infak. Infak itu dia belum ngomong lapar kamu sudah ngasih, itu infak. Bagaimana sudah berapa kali saya sampaikan kenapa dia disebut infak, sebagaimana kata munafik. Munafik itu yakni tertutup, tidak kelihatan. Infak juga gitu, harus tertutup. Orang belum ngomong kamu sudah ngasih. Nah, itu disebut infak. Jadi kita kembali. Jadi Imam Khomeini mengatakan bahwa kita juga melakukan hal ini, yakni sekalipun Syah itu membunuhi kita, tidak apa-apa. Kita tetap akan berjuang terus menegakkan hukum Islamiyah. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi di zaman kita, nanti di zaman berikutnya akan ada orang yang meneruskan. Nah, ini juga cita-cita dan tapi kenapa harus ada hukum Islam? Sebenarnya jawabannya gampang. Imam Khomeini kalau di awal, kalau antum lihat di buku Wilayatul Faqih itu, Imam Khomeini nggak pakai dalil, dia hanya mengatakan begini, bahwa kelaziman Wilayatul Faqih itu adalah fitrah, yakni badi. Jadi tidak perlu pakai dalil. Apa sih maksudnya tidak pakai dalil? Maksudnya begini, yakni orang dengan sedikit berpikir saja sudah meyakini bahwa harus ada Wilayatul Faqih. Kenapa begitu? Contoh misalnya antum lihat di rumah. Di rumah itu ada bapak, ada anak, kan gitu. Bila bayangin kalau ada bapak, ada ibu, ada anak, tapi tidak ada yang mimpin. Si anak besok-besok mau ke sana kemari bebas sesuka-sukanya, mau keluar malam sesuka-sukanya, si istri mau keluar nauzubillah keluar tidak pakai hijab sesuka-sukanya, si bapak juga mau ke sana kemari. Kenapa? Karena nggak ada yang memimpin, nggak ada yang ngatur. Kan kacau balau. Sedangkan kalian saja di rumah kalian itu butuh ada dari sekumpulan ada bapak, ibu dan anak, melazimkan salah satunya ada yang memimpin. Nah, pertanyaannya oke, berarti kita menerima bahwa di dalam satu kemajemukan, di dalam satu perkumpulan harus ada yang memimpin. Bahkan di rumah tangga juga gitu. Di kepala desa, di RT, di RW kan gitu. Memangnya terus kalau di suatu desa nggak ada kepala desa kan kacau balau nanti. Nah, ini masyarakat sebenarnya semua masyarakat meyakini harus ada yang namanya memimpin. Namun siapa yang harus memimpin? Nah, pertanyaannya siapa yang harus memimpin? Nah, kita katakan tentu harus seorang faqih, tentu harus seorang alim. Kenapa harus seorang alim? Karena kalau seandainya dia tidak alim, kalau seandainya dia tidak faqih, kalau seandainya dia bukan mujtahid,
Lalu bagaimana dia bisa menghukumi dengan benar? Ketika saya perang, berantem, saya memiliki masalah, saya memiliki ikhtilaf, saya memiliki perbedaan pendapat, saya tonjok-tonjokan sama si fulan. Lalu gimana dia bisa menentukan saya yang benar dan dia yang salah dengan benar? Kalau dia bukan seorang mujtahid. Mungkin orang akan mengatakan tidak perlu mujtahid. Kenapa? Dia cukup belajar tentang ilmu hukum, pakai ilmu hukum positif yang punya apa sih istilahnya kalau di hukum itu ada yang punya Belanda, itu analisanya ada, lupa dulu sering-sering dengar sudah lupa. Jadi ada hukum ini, ada hukum ini. Kalau mau pakai hukum Belanda atau pakai hukum Inggris atau Amerika, lupa. Ya? Nah, dia bilang nggak perlu harus mustahid, pakai saja merujuk saja pada hukum mereka. Kita tanya, dari mana kamu tahu bahwa hukum mereka itu sudah pasti benar? Nah kan gitu. Dari mana kamu tahu bahwa hukum mereka pasti benar? Kita meyakini bahwa hukum satu-satunya yang berhak menerapkan hukum itu hanya Allah Ta'ala. Satu-satunya yang berhak menetapkan suatu hukum hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu maha wujud, Allah itu maha benar, Allah itu maha hakim. Tidak mungkin keluar dari Allah Ta'ala sesuatu yang saling bertentangan. Tidak mungkin dari Allah Ta'ala keluar sesuatu yang buruk. Tidak mungkin dari Allah Ta'ala keluar sesuatu yang tidak baik. Kan gitu. Artinya ketika Allah menerapkan suatu hukum, pasti hukum itu benar. Dan ketika Allah Ta'ala menerapkan suatu hukum, harus ada yang menjalankannya. Lalu siapa yang menjalankannya? Harus orang yang dipilih Allah dong. Siapa orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Yaitu para nabi. Lalu setelah nabi siapa lagi? Para imam. Setelah imam siapa lagi? Tentu para faqih. Bukan kita, bukan saya, bukan antum, dan bukan sebulan. Itu harus para mujtahid. Nah, ini dalil kita kenapa wilayah itu harus dimiliki oleh faqih. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi cita-cita itu ada dua kan ya. Saya disampaikan bahwa ada cita-cita baik dan ada cita-cita. Nah, berarti yang dimaksud oleh Imam Ali alaihissalam hadis ini ketika dikatakan manjaro fi inani amalihi asara fi ajalihi, yakni orang yang berlari mengejar cita-citanya, dia akan jatuh tersandung karena kematiannya. Maksudnya apa? Yakni mengejar cita-cita yang buruk, bukan cita-cita yang baik. Sedangkan orang yang mengejar cita-cita yang baik itu di bah istilahnya dicah-cah atau disemangati. Ahsan, ayo terus. Misalnya kayak apa? Misalnya Pak Dodo bekerja demi apa? Demi saya bisa menafkahi anak istri. Kenapa? Karena kalau saya tidak menafkahi anak istri, awalan saya berbuat dosa. Yang kedua, nanti saya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, anak ini adalah kewajiban saya menafkahinya. Yang keempat, istri, kewajiban saya menafkahinya. Kalau mereka tidak saya nafkahi, nanti saya tidak punya uang. Dan kalau saya tidak punya uang, saya harus mengemis-kemis kepada orang lain. Ketika saya mengemis kepada orang lain, saya menjatuhkan harga diri saya, dan Allah tidak suka kalau saya menjatuhkan harga diri saya. Maka karena itu saya bekerja. Nah, ini tentu perlakuan dan perbuatan dan amalan Pak Dodo ini mulia di sisi Tuhan. Dan ini cita-cita, iya cita-cita. Tapi cita-cita yang baik. Nah, salah satu contoh cita-cita yang buruk adalah mengumpulkan kekayaan. Mengumpulkan kekayaan, menimbun harta benda, menimbun karung-karung emas. Tapi demi apa? Demi menikmati. Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang menimbun kekayaan itu, dia tidak tahu kekayaannya mau diapain. Kenapa? Karena kalau seandainya ditanya juga ke dia, kalau misalnya antum tanya, kamu memangnya bisa ngabisin kekayaan ini? Dia bilang, saya tahu bahwa saya tidak bisa ngabisin kekayaan saya. Saya tidak bisa menikmatinya semua itu. Lah perut antum itu kan cuma sebesar ini kan ya. Perut itu kan paling banter-banternya berapa? 10 cm kan lah. Anggaplah 20 cm. Kalau perutnya besar, anggaplah 20 cm. 20 cm itu paling muatnya seberapa? 20 cm antum makan durian 2 biji udah terisi setengah. Habis itu makan bakso yang bunderan gini, bakso apa namanya itu, bakso telur,
2 biji udah penuh. Nah itu perut antum yang seukuran ini cuma diisi sama durian 2 biji, sama bakso pentol 2 biji, selesai. Jadi tidak bisa antum menikmati sebanyak itu kekayaan itu. Jadi dia juga tidak tahu ini mengumpulkan kain top. Cuman hawa nafsunya itu memaksa dia untuk ngumpulin kekayaan. Nah ini makanya dia disebut dengan angan-angan ya. Namun berbeda ketika orang mencari kekayaan. Silahkan mencari kekayaan. Kan kita juga punya anjuran, carilah duniamu seakan-akan kamu hidup 1000 tahun lagi. Cari duniamu seakan-akan kamu hidup 1000 tahun lagi. Tetapi jangan dipotong hadisnya. Dikatakan dan ingat juga akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Jadi kita juga gitu, silakan cari, bekerja. Ya, tapi jangan juga bekerja siang dan malam. Seperti pemburu dolar. Nah, ada waktu istirahat dibagi. Waktu dibagi 3. Ada waktu untuk ibadah, waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk keluarga. Dan ada waktu untuk istirahat, untuk badan. Badan ini juga butuh istirahat, ada waktu tidur. Ada waktu. Dan harus tepat tidurnya. Contoh misalnya ini kita bahasnya kesana kemari. Tidak apa-apa ya, sedikit-sedikit. Biar juga nambah-nambahin. Tidur siang itu ada waktu-waktu tidur siang. Tidur siang itu kalau bisa jangan setelah zuhur. Tidur siang yang dianjurkan itu sebelum zuhur, setengah jam sebelum zuhur itu yang dianjurkan, namanya qailulah. Tidur apa? Tidur qailulah. Jadi tidur yang sebelum zuhur itu yang dianjurkan. Jadi badan ini juga butuh istirahat. Terus nanti habis itu tidur malam jam 9, jam 10 tidur, nanti bangun jam 4. Itu. Cuman di Indonesia itu agak susah kayaknya kalau begitu ya, karena misalnya kita kadang yang susah itu kalau misalnya teman kadang datang ya siang, teman datang, kita mestinya mau tidur siang, aduh teman datang, ya oke, ngobrol, udah habis itu maghrib teman datang lagi. Teman datang sampai jam 12 akhirnya tidur, akhirnya tidak bisa bangun jam 6. Nanti bangun di ujung-ujung sholat subuh, jam 6. Itu susah, jadi di Indonesia agak susah. Tapi kalau bisa diusahakan untuk tepat waktu. Kalau di Iran ini enak sih karena waktunya sudah stabil. Kalau di Indonesia itu agak susah, tapi harus coba dan harus diusahakan. Nah, oke. Kita kembali ke hadis. Maka yang dimaksud oleh Imam alaihi salam adalah cita-cita dan angan-angan yang bukan angan-angan yang baik. Yakni apa? Yakni yang dicela itu adalah cita-cita yang mengikuti hawa nafsu. Sedangkan cita-cita yang tujuannya untuk khidmat kepada Allah, khidmat di jalan Allah, mengabdikan diri di jalan Allah Ta'ala, maka tentu itu adalah cita-cita yang baik. Oke? Saya kira cukup demikian, sudah panjang juga. Ini malam Jumat, para arwah mukminin akan mendatangi sanak keluarganya, mengharap doa, mengharap kiriman dari saudara-saudaranya, dari anak, dari istri, dari suami, dari keluarga, dari ayah. Mari kita doakan para keluarga kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, abang kita, adik kita, guru-guru kita, marhum Ustaz Hasan Abu Ahmad, marhum Ustaz Hamsi, marhum Kang Jalal, marhum Sayyid Toha Musawwah, marhum Ustaz Rusdi. Semoga Allah mensucikan ruh mereka semua, meninggikan derajat mereka semua, mengampuni mereka semua, memuliakan mereka, mengumpulkan mereka bersama kaum siddiqin, anbiya, auliya, syuhada, insyaallah. Dan kita doakan untuk ulama yang masih hidup, Al-Imam Hasan Jadi Mulia itu bahasa Mulia, khususnya Rahmar Muazzam Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, dan kita doakan untuk di
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, aksir, perbanyaklah doa untuk kezuhuranku, karena di dalamnya terdapat kebaikan baginya. Maka mari kita berdoa untuk kezuhuran Imam Zaman Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kezuhuran beliau seluruh belenggu, kesedihan, petaka, musibah, dan bala berangkat dari Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.